Halo, selamat malam saudara sekalian, selamat siang, selamat pagi semua dimanapun Anda berada. Baik yang menonton di live streaming malam hari ini ataupun yang nanti setelah uh, streaming ini di-upload begitu ya. Ya. Senang sekali saya bisa berkumpul bersama dengan saudara sekalian untuk membahas materi yang menarik bagi kita hari ini adalah norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat begitu ya. Dimana memang kan ketika kita bermasyarakat, ya kita punya relasi dengan orang lain, maka kita harus patuh pada aturan-aturan yang baik yang tertulis maupun yang dengan yang tidak tertulis begitu ya saudara-saudara ya. Baik, berikutnya saya mau membahas ini, mau menampilkan untuk isi dari oke. Sebentar. Saya ulang lagi ya, mohon maaf. Nah, ya, ini untuk materi kita malam hari ini adalah norma atau kaidah yang berlaku di masyarakat ya, Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara yang turut serta dalam presentasi malam hari ini, pembahasan malam hari ini. Sebentar. Nah, ini ya saudara-saudara ya, untuk kita hari ini ada, kalau saya seperti ini menampilkan ini, apakah bisa dicek, bisa dilihat saudara-saudara? Oke. Ya. Sebentar. Nah, saya ulang lagi, mohon maaf. Norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat, gitu ya. Nah, pengertian norma itu apa sih? Pengertian norma pertama adalah berasal dari bahasa Latin nomos yang artinya adalah nilai ya teman-teman ya. Kemudian ada pendapat lain ya dengan ilmuwan menurut Maria Farida, norma adalah suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesama atau lingkungannya. Ya, ketika kita hidup dalam lingkungan masyarakat, tentu kita perlu untuk memahami nilai-nilai yang berlaku di situ. Apa yang kita pahami di keluarga kita tentu berbeda dengan apa yang dipahami di keluarga orang lain. Apa yang dipahami oleh kita di lingkungan tetangga kita, ketika kita pindah di tempat yang lain, tentu akan berbeda dengan kondisi atau situasi yang di lingkungan yang baru. Begitu ya teman-teman ya. Berikut ada Hans Kelsen. Hans Kelsen mengatakan bahwa pengertian norma adalah aturan atau tingkah laku atau sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam keadaan tertentu. Nah, ini untuk menunjukkan adanya keteraturan begitu ya. Ada tingkah laku yang harus dijaga. Ada tingkah laku yang harus dijaga, kemudian hidup dalam kepatutan seperti itu. Dan yang terakhir adalah pendapat dari Alamsyah Deliarnur. Norma dalam masyarakat berisi tentang tata tertib, aturan, petunjuk standar perilaku yang pantas atau wajar. Jadi memang pengertian norma adalah bagaimana kita
bersikap, ya, nilai-nilai yang kita anut dan kita bawa di dalam masyarakat sehingga menjadi panduan kita di dalam bersikap. Mudah sekali ya tentang norma ini ya teman-teman ya. Karena kalau orang tidak paham norma, itu kan seringkali bertabrakan atau bersinggungan begitu dengan orang lain. Gitu ya. Nah, norma berdasarkan pada kekuatannya untuk mengikat. Ya. Norma ini kan suatu hukum yang tidak tertulis ya teman-teman ya. Nah, tapi semakin berkembangnya masyarakat dan berkembangnya individu, kemudian berkembangnya masyarakat sekitar itu, maka kekuatan norma harus diperkuat untuk mengikat, untuk mengatur. Karena pada dasarnya hukum dibuat untuk punya kekuatan memaksa. Ya, norma berdasarkan kekuatan mengikat, yaitu satu adalah cara, usage. Saya memakai buku yang diterbitkan atau ditulis oleh Bapak Alamsyah Deliar Nur ya, nama ini. Nah, cara atau usage, ya, apa itu? Bentuk perbuatan yang dilakukan individu dalam suatu masyarakat tapi tidak secara terus-menerus. Kekuatan mengikatnya paling lemah karena orang yang melanggarnya hanya mendapat sanksi dari masyarakat berupa cemoohan atau ejekan, teman-teman. Berikutnya, misal seorang yang bersendawa, ia akan diejek, gitu ya. Ya jelas toh, kita bersendawa, nggak ada toh, akan dipidana, dilaporkan polisi gara-gara bersendawa, ya, enggak toh. Tapi kan tetap mendapatkan sanksi sosial berupa apa, diejek, ditegur, begitu ya. Selain usage, ada kebiasaan atau folk ways. Apa itu? Bentuk perbuatan berulang-ulang yang sama dan dilakukan secara sadar, mempunyai tujuan-tujuan yang jelas dan dianggap baik dan benar. Misalnya menghormati orang tua adalah tindakan yang sopan dalam pandangan masyarakat. Ya. Jadi kebiasaan itu kan dipupuk mulai sejak dini ya teman-teman ya. Pasti itu. Sejak usia kandungan mungkin seorang anak diajarkan untuk berdoa, diajarkan untuk memahami apa ya, filosofi orang tua sejak dalam kandungan. Ketika dia lahir, dia diajarkan prakteknya untuk menghormati orang tua. Begitu sih. Yang kemudian dibiasakan dan menjadi nilai di dalam hidupnya ketika dia dewasa. Karena memang penanaman kebiasaan itu atau penanaman sebuah nilai tidak hanya berlangsung 1-2 kali, tapi bertahun-tahun sampai dengan menjadi nilai di dalam hidupnya. Karakter Anda hari ini, teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang terkasih, adalah hasil dari penanaman kebiasaan di masa lalu. Nilai-nilai yang Anda anut hari ini adalah nilai-nilai yang diwariskan oleh orang tua yang Anda pelajari di masa lalu. Yang kemudian itu menginternalisasi di dalam hidup Anda dan menjadi kebiasaan. Akhirnya membentuk karakter Anda hari ini. Ya. Berikutnya ada tata krama, tata kelakuan. Tadi adalah kebiasaan atau folk ways. Sekarang tata kelakuan, yaitu sekumpulan perbuatan yang mencerminkan sifat-sifat hidup dari sekelompok manusia yang dilakukan secara sadar guna melaksanakan pengawasan oleh sekelompok masyarakat terhadap anggota-anggotanya. Nah, ya sudah mulai mengikat lagi. Ya tadi pembiasaan, sekarang dibuat tata kelakuan, sifatnya lebih memaksa. Dalam tata kelakuan terdapat unsur-unsur memaksa atau melarang perbuatan lain. Misal tata tertib sekolah, tata tertib karyawan perusahaan, gitu ya, tata tertib lalu lintas, ya berkendara. Tapi kemudian kan dibakukan dalam bentuk undang-undang itu. Berikut adat istiadat.
Ya, tadi tata kelakuan, kemudian adat istiadat. Segala dalil dan ajaran mengenai bagaimana orang bertingkah laku dalam masyarakat. Adat istiadat adalah bagian dari tradisi yang sudah mencakup dalam pengertian kebudayaan. Teman-teman, pembiasaan itu adalah dilakukan oleh keluarga, menginternalisasi di dalam hidup anak-anak. Ketika mereka tumbuh, mereka menjadi seperti apa mereka. Begitu ya. Tapi kalau adat istiadat itu adalah bagaimana watak orang tua atau watak masyarakat sekitar, masyarakat setempat itu di dalam menanamkan nilai-nilai kepada generasi berikutnya. Dalam hal adat istiadat, hampir dipastikan cara mereka satu keluarga dengan keluarga yang lain memiliki kemiripan. Ya, karena memang kan adat istiadat ini sifatnya apa ya? Diatur oleh pemahaman hukum setempat dan kemudian diinternalisasi oleh masyarakat setempat sehingga mereka punya cara pemikiran, cara pikir seragam di dalam mengajarkan kebiasaan itu kepada generasi berikutnya. Misalnya adalah adat masing-masing daerah di Indonesia memiliki ciri khas masing-masing ya. Setiap keluarga aja punya caranya masing-masing dalam mendidik anak, apalagi kebudayaan Jawa berbeda dengan kebudayaan di Kalimantan. Kebudayaan Kalimantan berbeda juga dengan kebudayaan di Medan, gitu ya. Kebudayaan di Medan, di Sumatera itu berbeda juga dengan kebudayaan di Sulawesi, di Papua, pasti berbeda-beda. Mereka, setiap daerah itu memiliki adat dan istiadatnya masing-masing. Nah, berikut, ya, teman-teman kalau ada yang mau live chat di sini dan kemudian mau tanya, bisa disampaikan di chat box ya. Nah, berikutnya tadi adalah ini adalah tentang tata kelakuan, adat istiadat. Sekarang adalah norma agama. Norma agama adalah aturan-aturan yang berisi kewajiban-kewajiban, larangan-larangan, perintah-perintah, dan anjuran-anjuran oleh pemeluk atau penganutnya. Diyakini sebagai kaidah yang berasal dari Tuhan. Ya benar, karena memang kan norma agama itu supaya bisa diterima begitu ya, diyakini, itu ditulis dalam kitab suci dan kemudian kitab suci itu menjadi dasar hidup bagi penganutnya. Ya. Ciri-cirinya yang pertama, norma agama itu bersumber dari Tuhan. Kedua, sanksinya bersifat internal, yaitu dosa. Wah, ya. Ada larangan-larangan yang harus dijauhi dan kalau andai kata tidak dilakukan itu adalah dosa. Isinya ditujukan kepada sikap batin. Nah, norma agama ini untuk membentuk, membiasakan sikap batin yang baik. Bapak Ibu ya. Norma atau kaidah agama bertujuan demi kepentingan pelakunya agar manusia tersebut bebas dari azab dunia maupun akhirat. Demikian katanya Bapak Deliar Nur selaku penulis dari sumber yang saya gunakan. Norma agama bertujuan demi kepentingan pelakunya, yaitu agar manusia bebas dari azab dunia maupun akhirat. Ya. Agama mengajarkan kita untuk menjauhi dosa. Ya, walaupun kita hidup dalam kedagingan itu tidak mampu menjauhi dosa, tetapi tetap saja agama apapun itu mengajarkan para penganutnya untuk menjauhi dosa. Berikut, ada norma keagamaan, ada norma kesusilaan. Apa itu sih? Norma susila adalah aturan-aturan hidup tentang tingkah laku yang baik, buruk, berupa bisikan-bisikan
atau suara batin yang berasal dari hati nurani manusia. Tata susila mendorong orang berbuat baik karena hati kecilnya menganggap baik atau bersumber dari hati nurani. Di dalam hati kita, saudara-saudara, ada suara Tuhan yang membimbing kita, dan dalam bimbingannya itu tercermin pula dalam sikap hidup kita sehari-hari. Kita yang mengerti dan menjalankan ajaran agama kita, pastinya ya, idealnya pasti akan menjaga kesusilaan kita masing-masing. Ya, kepatuhan terhadap norma kesusilaan itu menimbulkan rasa bahagia, ya, rasa tentram, rasa bahagia. Sebab yang bersangkutan merasa tidak mengingkari hati nuraninya. Dalam hal berbuat baik, manusia merasa tentram karena memang manusia mendengarkan hati nuraninya di mana Tuhan bersemayam, teman-teman ya. Norma kesusilaan adalah kaidah yang dianggap paling asli yang berasal dari sanubari manusia itu sendiri. Nah, menurut Arif dalam tulisan Deliar Nur mengatakan bahwa delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan kesusilaan. Ini berkaitan dengan kepantasan. Ini layak nggak di dalam hidup bersosial? Kamu berbuat seperti X ini, itu sopan tidak, layak tidak? Kamu ngambil dompetnya orang dari sakunya dia, itu layak tidak? Sebelum berhubungan dengan polisi, layak tidak? Kalau tidak layak, jangan diambil. Itu tentang kesusilaan, tentang agama, kemudian tentang kesusilaan juga. Nah, berikutnya adalah norma kesopanan. Hal ini berhubungan pula dengan pembiasaan yang dilakukan dalam keluarga maupun adat istiadat. Ya. Norma kesopanan berasal dari kata sopan santun. Arti sopan santun itu sendiri dapat diartikan sebagai sebuah tingkah laku seorang dalam kehidupan sehari-hari. Harus sesuai dengan kodratnya, tempat, waktu, kondisi, lingkungan di mana siswa ya, atau orang itu berada. Norma kesopanan pada hakikatnya merupakan peraturan hidup yang timbul dari pergaulan masyarakat tertentu. Ya, dimanapun kita berrelasi, bermasyarakat, bertamu, tentu masyarakat setempat menginginkan kita untuk selalu sopan, begitu ya, dalam bergaul. Norma ini biasanya bersumber dari adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai masyarakat. Norma kesopanan adalah sesuatu yang didasarkan atas kebiasaan. Nah, kebiasaan ini diajarkan oleh siapa? Keluarga. Kepatuhan, keluarga lagi kan? Dan atau kepantasan yang berlaku di masyarakat. Ketika kebiasaan dan kepatuhan itu sudah diajarkan oleh keluarga, anak ini bisa bermasyarakat dengan baik dan mengerti etika moral yang berlaku di masyarakat. Menurut Mertokusumo dan di dalam Deliar Nur ya. Nah, kebiasaan dalam masyarakat sering disamakan dengan adat istiadat. Saya rasa iya, karena memang kan ada hubungannya dengan kebudayaan ya. Adat istiadat adalah kebiasaan-kebiasaan sosial yang sejak lama ada dalam masyarakat dengan maksud mengatur tata tertib. Kepatuhan, bilihait, sering disamakan dengan itikat baik, khodafro, atau bona fide. Contoh pelaksanaan norma kesopanan adalah tidak bersuara saat kita makan. Benar ya? Tidak bersuara saat makan. Ya, kalau bahasa Jawanya kelotekan pada saat makan itu kan kurang sopan ya teman-teman ya. Kurang elok didengar orang. Gitu. Saling bertegur sapa saat bertemu orang begitu. Wah, ya toh tidak menegur atau tidak peduli dengan orang lain akan menghasilkan kita merasa terkucil ya. Berpakaian sopan saat bertamu ya, berpakaian sopan itu harus dimanapun berada karena kita selalu punya relasi sosial gitu ya.
Norma kesopanan ini penting dan prakteknya itu harus juga dilakukan dengan baik. Nah, berikutnya adalah norma hukum. Norma hukum adalah seperangkat aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang, yang mengikat dan bersifat memaksa, demi terwujudnya ketertiban masyarakat. Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa tujuan norma hukum adalah untuk ketertiban sosial, ya teman-teman ya. Benar, karena memang kan harus tertib ya. Bersifat memaksa itu untuk sebuah ketertiban. Setuju untuk hal ini ya teman-teman ya. Menurut Kelsen, ya berikutnya kita akan membahas tentang hierarki hukum hari ini teman-teman ya, tentang tingkatan-tingkatan. Di dalam mempelajari pengantar ilmu hukum ini, keilmuan yang dipakai atau pendapat yang dipakai itu dua orang biasanya, yaitu Hans Kelsen dan Hans Nawiaski. Hans Kelsen adalah guru dari Hans Nawiaski. Begitu teman-teman. Lanjut. Menurut Kelsen, teori piramida hukum atau Staffen teori itu berjenjang-jenjang serta berlapis-lapis dalam satu hierarki. Ya, kalau teman-teman suka pergi ke pasar ya dan beli kue lapis begitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Piramida hukum yang diciptakan atau menurut pendapat Hans Kelsen itu. Hans Kelsen mengemukakan bahwa norma hukum merupakan suatu susunan yang berjenjang yang mana setiap norma hukum lebih rendah memperoleh kekuatan hukum dari norma. Jadi hukum yang di bawah terikat oleh hukum yang di atas, ya ditentukan oleh hukum yang di atas. Hukum yang di atas tadi yang di layer kedua itu sebetulnya ada hukum yang lebih tinggi lagi di layer yang ketiga. Di layer yang ketiga ternyata ada hukum lagi dibentuk oleh hukum yang di atasnya. Hal itu terus berlanjut sampai pada titik puncak ya, hukum yang paling mendasar ya, yang menjadi dasar dari segala hukum yang di bawah tadi ya. Itu ya, Hans Kelsen mengatakan bahwa norma hukum ada karena norma hukum di atasnya, sampai norma hukum puncak tidak dapat ditelusuri lagi, disebut dengan ground norm ya, norma dasar teman-teman. Nah ini ya, kira-kira seperti ini ground norm atau piramida hukum milik Hans Kelsen. Di atas, di bawah kita lihatnya dari bawah ya, itu norma ya. Kemudian paling atas adalah ground norm, itu norma dasar. Norma hidupmu apa sih? Ya, norma hidup dalam masyarakat itu apa sih? Oh, kesopanan itu bagaimana hasilnya? Oh, makan tidak boleh bunyi ya. Kemudian kalau bunyi hasilnya bagaimana? Nanti akan mendapatkan ejekan. Ejekan yang baik itu bagaimana ejekan yang tidak, atau teguran yang baik bagaimana teguran yang tidak menjatuhkan. Nah, seperti itu kira-kira ya teman-teman. Turun sampai hal yang paling bawah itu berlaku di masyarakat luas. Ya ini milik dari Hans Kelsen, teman-teman. Namun ada satu orang lagi yang merasa tidak nyaman atau merasa kurang sempurna ini piramida hukum milik dari Kelsen ini. Itu adalah Nawiaski ya, Hans Nawiaski. Dia mengatakan bahwa menyempurnakan pendapat Kelsen dengan hierarki norma. Nanti kita lihat hierarki norma itu seperti apa. Yang pertama, staff fundamental norm atau norma hukum negara. Norma hukum tertinggi yang merupakan kelompok pertama dalam hierarki norma. Staf fundamental norm adalah ideologi negara yang dalam sistem hukum Indonesia, ideologi itu adalah Pancasila. Pancasila teman-teman ya. Indonesia dengan berbagai macam agama,
latar belakang budaya, latar belakang corak fisik dan lain sebagainya harus disatukan oleh ideologi yang bisa merangkul semua pihak, dan itu adalah Pancasila. Bagaimana Bapak Soekarno dan kawan-kawan ya merumuskan adanya Pancasila itu ya tujuannya untuk merangkul semua pihak yang pada akhirnya uh, 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 Pancasila itu menjadi dasar hukum negara, begitu ya. Ya. Ide awal untuk membuat sebuah ideologi ya bagi negara Pancasila itu sebetulnya awalnya didapatkan di tanah Nusa Tenggara Timur oleh Soekarno ya pada saat dia diasingkan. Kalau saya tidak salah ingat itu berada di ND. Ada teman-teman di sini yang berasal dari ND? Ya, Bung Karno seringkali diasingkan ya, salah satunya ke India, tapi di ND itu dia membuat sebuah gebrakan, yaitu membuat ideologi negara. Berikutnya, setelah staff fundamental norm, ada Staatsgrundgesetz ya, atau aturan dasar negara. Saya mengatakan itu sebagai konstitusi. Ya, di dalam aturan dasar negara biasanya diatur mengenai pembagian kekuasaan negara di puncak pemerintahan, dan selain mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara, yang dimaksud dengan teori adalah konstitusi negara. Ya, Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah konstitusi kita. Pasal 1 mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Itu sudah dikunci di situ oleh Undang-Undang Dasar. Pasal 7 mengatur tentang kepresidenan. Ya. Pasal 22 dan seterusnya itu berbicara tentang hak asasi manusia, hak mendapatkan kesejahteraan, hak mendapatkan pekerjaan, pendidikan, mengembangkan diri dan lain-lain. Kemudian hak untuk mendapatkan pendidikan, ya. Kemudian juga ada penguasaan negara terhadap sumber-sumber energi yang penting, ya, pasal 33. Di situ diatur sedemikian rupa sebagai hukum yang paling umum, begitu ya, dalam sistem hukum konstitusi itu dirancang bagaimana isi peraturannya itu sangat umum, gitu ya. Tapi kemudian menjadi dasar bagi undang-undang di bawahnya untuk memperkuat fungsi pelaksanaannya. Nah, fungsi pelaksanaannya itu disebut dengan formal gazette atau undang-undang ya. Secara harafiah diterjemahkan menjadi undang-undang, merupakan norma hukum yang lebih konkret dan terperinci ya, yang teman-teman pahami dalam undang-undang ya, ini berada di bawah konstitusi langsung ya, dan sudah dapat langsung berlaku di masyarakat ya. Undang-undang pernikahan itu Undang-Undang 1 tahun 1974, PP 9 tahun 1975 itu adalah termasuk undang-undang juga, walaupun peraturan pemerintah ya, itu peraturan pemerintah itu untuk melaksanakan undang-undang tadi ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 itu tentang pertanahan, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2002 itu tentang sistem pendidikan nasional, begitu ya. Undang-Undang 3 tahun 2018 tentang advokat dan lain-lain. Itu adalah formal gazette, hukum formal, undang-undang formal. Dan yang terakhir adalah yang keempat, yaitu Verordnung de Autonomie, peraturan pelaksanaan ya, peraturan otonom. Peraturan pelaksanaan dalam peraturan otonom ini merupakan peraturan-peraturan yang terletak di bawah undang-undang, berfungsi menyelenggarakan ketentuan-ketentuan undang-undang ya, perda teman-teman ya, ada pergub, perda, perpres, itu di bawah undang-undang sebetulnya ya, bukan sebetulnya, tetapi memang derajatnya di bawah undang-undang ya.
Nah, diagram norma Nawiaski adalah seperti ini. Yang nomor satu adalah Staat Fundamental Norm, yaitu ideologi negara. Yang kedua, Staatsgrundgesetz, ya, atau ideologi konstitusi, ya, Staatsfundamental Norm, Staatsgrundgesetz. Yang ketiga, Formal Gesetz, yaitu undang-undang, dan Verordnung de Autonomie. Ada buku lain mengatakan bahwa Verordnung de Autonomie Satzung itu artinya sama, yaitu otonomi, ya, otonomi, kebijakan otonom atau peraturan gubernur, peraturan daerah, peraturan wali kota. Nah, dalam hal membentuk peraturan wali kota tidak boleh bertentangan dengan di atasnya, ya, undang-undang yang di atasnya. Membuat peraturan undang-undang tidak diperbolehkan juga bertentangan dengan adanya konstitusi. Begitu ya teman-teman ya. Ya, sampai di sini streaming kita ya. Terima kasih dan semangat belajar hukum teman-teman ya. Jika memang ada pertanyaan, diperbolehkan untuk menanyakannya di live chat, di chat box di bawah teman-teman. Untuk materi yang disajikan hari ini nanti akan saya bagikan ya teman-teman ya. Akan saya bagikan nanti. Baik, terima kasih telah hadir untuk menyaksikan live streaming ini dari awal sampai pada akhir, dan semangat belajar hukum.